是和当年一样，是这边。阁下是不是走错路了？若为 Ni hao para senior, balik lagi sama Bandai nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Oke, seperti biasa kita lanjutkan aja ke chapter 214 ya. Tapi sebelum lanjut, minimal like dulu lah. Terus subscribe sekalian kalau senior berkenan. Ya udah, kita langsung aja ke alur ceritanya. 此人拒我不过数掌，我竟丝毫没有察觉。我有要事前来，还请莫要阻拦。此法术禁制和山门禁制略同，岂如此？太极玄清道，攻占住！ 49 hari sudah berlalu, formasi darah 4 roh akhirnya terbentuk. Di atas tungku penakluk naga, patung Tian Xiamingwang kini telah lengkap. Kedua bola matanya yang terakhir pun dipenuhi oleh energi darah roh yang mengerikan, menyatu sepenuhnya dengan tungku kuno itu. Di antara langit dan bumi, dari kekacauan formasi itu, tiba-tiba ada sepasang mata yang amat dalam dan penuh kepuasan memandang ke arah dunia ini. Kekuatan misterius pada tungku penakluk naga benar-benar bangkit kembali. Cahaya merah darah bergolak liar. Wajah Tian Xiamingwang di permukaan tungku itu seakan hidup memancarkan kilauan yang aneh. Sepasang mata merah darahnya bergetar seolah-olah benar-benar memiliki roh. Suatu tekanan tak terlihat namun menakutkan menyebar tanpa henti dari udara, membuat semua orang hampir tidak bisa bernafas. Sosok raja hantu melayang di udara tidak jauh dari tungku. Tubuhnya diselimuti cahaya merah, wajahnya menampakkan kegilaan, seakan sudah terpengaruh oleh aura yang dipancarkan tungku itu. Di bawahnya, Tuan Hantu menatap tungku dan Raja Hantu dengan mengerutkan kening. Matanya penuh kekhawatiran. Tiba-tiba, cahaya darah dari tungku menyala terang. Dari sana, terpancar seberkas cahaya merah raksasa menembus ke angkasa. Di dalamnya, samar-samar tampak sebuah mata raksasa, seakan berasal dari ribuan mil jauhnya, namun terasa begitu dekat, menatap dingin dunia ini. Pandangan pertama mata itu langsung tertuju pada Raja Hantu yang berdiri paling dekat dengan tungku. Mata itu menatapnya dalam. Lalu, aura luar biasa kuat mulai bergolak. Cahaya di tungku semakin menyilaukan, terutama patung Tian Xiamingwang di atasnya yang perlahan-lahan mulai menampakkan wujud nyata. Raja Hantu tertawa terbahak-bahak, membuka kedua lengannya lebar-lebar, lalu berseru lantang, "Yang mulia Mingwang, anugerahkanlah aku kekuatan agungmu." Lalu bumi bergetar, gunung berguncang hebat. Kekuatan luar biasa yang tidak bisa dilawan mulai turun, meresap ke dalam perut gunung. Zhang Xiaofan yang berdiri di depan pintu batu tiba-tiba mendongak. Terowongan panjang itu bergetar hebat, bongkahan batu berjatuhan tanpa henti. Seketika hatinya dilanda kengerian. Ia tidak lagi peduli apa yang terjadi di balik pintu batu itu. Dengan satu hentakan kaki, ia menarik Xiaohui dan berlari keluar dengan cepat. Arah yang ia tuju adalah ruangan dingin Biao. Sebuah pilar cahaya merah darah menembus langit dari puncak gunung Rubah Agung. Tidak lama kemudian, 7 pilar raksasa menyusul, menerobos lapisan batu tebal dari perut gunung. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti ditusuk 7 pedang raksasa. Guncangan tanah semakin hebat. Wajah Xiaobai tampak ragu sesaat, namun akhirnya ia mendengus pelan, lalu melesat menuju ke gunung Rubah Agung. Saat ini, keadaan di dalam gunung sudah benar-benar kacau. Dinding-dinding batu di mana-mana bergetar hebat. Bongkahan batu besar terus runtuh. Entah ada berapa banyak murid sekte Raja Hantu yang terbangun dari tidurnya. Ada yang kurang beruntung, langsung tewas tertimpa batu raksasa. Ada pula yang beruntung, berlarian panik sambil memegang kepala, berusaha keras merebut seberkas tipis kesempatan hidup. Zhang Xiaofan berlari sekuat tenaga dengan hati terbakar kecemasan. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin banyak mayat bergelimpangan di sekitarnya. Situasi makin memburuk dan perasaan putus asa perlahan menggerogoti hatinya. Sebuah batu raksasa tiba-tiba runtuh tepat di atas kepalanya. Zhang Xiaofan meraung marah, mengangkat pelahap jiwa, seketika menghantam keras dan menghancurkan batu raksasa itu. Tubuhnya menerobos hujan pecahan batu yang berjatuhan, melaju lurus menuju ruangan Biao. Sudah dekat, sudah semakin dekat.
Namun, teriakan-teriakan panik dan ledakan-ledakan terus bergema, membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba, Gunung Rubah Agung mengeluarkan ledakan yang dahsyat. Dalam sekejap, pandangan semua orang dibanjiri cahaya merah darah. Cahaya itu memancar dari dalam tanah, menerobos segalanya, menusuk tubuh-tubuh makhluk hidup yang menghalanginya. Jeritan ngeri bergema serentak, jumlahnya tidak terhitung. Zhang Xiaofan bersama Xiao Hui terbang melesat ke udara, lolos dari serangan cahaya maut itu. Namun di tengah pelarian, ia tiba-tiba menoleh ke arah ruangan dingin di depannya. Pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Lebih dari 10 pilar cahaya darah langsung menembus ruangan dingin itu, menghancurkan seluruh dinding batu hingga hancur lebur. Beberapa saat kemudian, seluruh Gunung Rubah Agung mulai runtuh. Tanah dan bebatuan pecah berantakan. Bongkahan batu raksasa berjatuhan bagai hujan. Zhang Xiaofan terhenti di udara, terdiam kaku. Pandangannya kosong menatap ruangan dingin itu yang baru saja ada di hadapannya. Kini telah lenyap, musnah total. Semua runtuhan itu terseret jatuh ke dalam jurang dalam bercahaya merah darah. Dari kedalaman yang tidak terlihat dasarnya, cahaya merah menjulang, buas dan menakutkan. Namun di balik itu, sebuah tungku kuno raksasa perlahan-lahan bangkit ke permukaan. Tubuh Zhang Xiaofan berguncang hebat. Wajahnya menampakkan penderitaan yang tidak tertahankan. Rasanya seperti ada sesuatu di dalam hatinya yang tiba-tiba hancur. Xiao Hui tiba-tiba menoleh, seperti menyadari ada yang salah. Tapi semuanya sudah terlambat. Zhang Xiaofan menutup matanya, lalu tubuhnya jatuh lurus ke bawah, menuju jurang cahaya darah yang menakutkan itu. Namun, tepat ketika ia hampir terhempas masuk, seberkas cahaya putih melesat cepat dari samping. Sosok itu merangkul tubuhnya erat-erat. Itu adalah Xiao Bai. Saat ini, pada wajah cantik jelita Xiao Bai yang tiada tara, tampak penuh dengan keseriusan. Kekuatan mengerikan yang menghancurkan seluruh gunung itu, bahkan membuat dirinya pun merasa gentar. Di saat yang sama, Xiao Hui menjerit panik terjatuh. Xiao Bai segera meraih dengan tangannya, lalu meletakkannya di tubuh Zhang Xiaofan. Tubuhnya berputar, kemudian secepat kilat, ia membawa Zhang Xiaofan keluar dari gunung itu. Di sekitar tungku kuno raksasa, cahaya merah darah terus berputar dan mengental. Perlahan-lahan mengangkat tungku itu semakin tinggi. Di atasnya berdiri Raja Hantu. Kini seluruh tubuhnya memerah. Sepasang tanduk tumbuh di dahinya. Dari kejauhan, ia tampak seperti iblis, memancar aura mengerikan sekaligus agung. Seolah dewa jahat turun dari langit untuk menghancurkan dunia fana. Bahkan wajahnya pun mulai berubah, samar-samar menyerupai wajah patung Tian Shamingwang di atas tungku penakluk naga. Tiba-tiba, Raja Hantu seakan merasakan sesuatu. Ia menoleh ke belakang, lalu melihat di salah satu tungku masih bergelantungan seorang pria berpakaian hitam. Itu adalah Tuan Hantu. Saat tatapan Raja Hantu tertuju padanya, hati Tuan Hantu langsung tenggelam. Ia buru-buru berteriak lantang, "Ketua Sekte, aku setia padamu sepenuh hati." Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, dari tungku penakluk naga tiba-tiba melesat seberkas cahaya merah darah tajam bagaikan bilah pedang. Cahaya itu langsung menembus tubuh Tuan Hantu. Raja Hantu menengadah dan tertawa terbahak-bahak, sementara tungku penakluk naga terus melayang naik ke angkasa. Ia sama sekali tidak memperdulikan Gunung Rubah Agung di bawahnya yang sudah runtuh. Dari segala arah, cahaya merah terus berkumpul, mengelilingi tungku kuno dan tubuh Raja Hantu semakin padat hingga perlahan-lahan membentuk siluet iblis raksasa darah. Pada saat yang sama, dari kedalaman bumi terdengar dentuman dahsyat. Sebuah pilar api raksasa terbentuk dari magma melesat ke angkasa, muncul tidak jauh dari tempat tungku dan Raja Hantu berada. Langit dipenuhi cahaya merah darah, menerangi cakrawala, awan bergejolak, angin bergemuruh. Dan di tengah semuanya, hanya terdengar satu suara, tawa gila yang menggetarkan jiwa. 分之数十脉，终究是一盘散沙，难成大事。如今重归一统，为我鬼王宗。 Sebuah bayangan putih melesat menembus langit, lalu mendarat di sebuah bukit kecil, puluhan kilometer jauhnya dari Gunung Rubah Agung. Xiao Bai dengan hati-hati meletakkan Zhang Xiaofan di tanah. Xiao Hui yang tidak terluka sedikit pun langsung dilemparkan ke samping. Lalu ia memeriksa tubuh Zhang Xiaofan dengan seksama. Setelah memastikan ia tidak menderita luka berat, barulah Xiao Bai menghela nafas lega. Di sampingnya,
Xiao Hui meloncat sambil menunjuk ke arah Xiao Bai, mengikik kesal seolah-olah marah padanya. Xiao Bai hanya malas menanggapi. Ia berdiri, menunduk sebentar melihat kondisi tubuhnya. Saat Gunung Rubah Agung runtuh tadi, situasinya benar-benar genting. Meskipun ia memiliki ribuan tahun kekuatan kultivasi, tubuhnya tetap dipenuhi luka. Bahkan ada darah segar yang masih mengalir. Namun, ia tidak terlalu peduli dengan luka luar itu. Setelah menenangkan diri, ia berdiri tegak kembali, lalu menatap jauh ke arah reruntuhan Gunung Rubah Agung. Di ujung cakrawala, sebuah pilar api membara meninggalkan bekas yang tidak akan hilang di udara. Meski jarak begitu jauh, angin gunung yang berhembus masih membawa hawa panas yang menakutkan hingga terasa sampai ke dirinya. Di atas reruntuhan Gunung Rubah Agung, di antara aliran magma yang mulai mereda, cahaya merah aneh justru semakin kuat, menari liar di udara. Dari dalamnya samar-samar tampak bayangan raksasa berwarna darah, tertawa gila tanpa peduli apapun. Xiao Bai menatapnya lama dalam diam. Wajahnya tidak menampakkan kebencian ataupun kesedihan yang jelas. Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara gesekan halus. Ia menoleh dan melihat Xiao Hui entah sejak kapan sudah melompat ke sisinya. Monyet kecil itu menarik ujung pakaiannya lalu menunjuk ke arah Zhang Xiaofan yang terbaring di tanah. Xiao Bai tidak bisa menahan senyum. Ia berjongkok mengelus kepala Xiao Hui lalu berkata lembut, "Kau pintar sekali ya." Xiao Hui melirik tuannya lalu menggaruk kepalanya. Ketiga matanya berkedip lalu mengikik dan ia melompat ke pelukan Xiao Bai. Wajah Xiao Bai melunak. Ia menggendong Xiao Hui dan mengelus kepala kecilnya dengan lembut. Perlahan ia berjalan ke sisi Zhang Xiaofan, duduk di sampingnya lalu melirik sekilas ke arahnya. Ia berbisik kepada Xiao Hui, "Xiao Hui, ikut bersama orang sial ini, kau pasti banyak menderita ya." Ketiga mata Xiao Hui berkedip bersamaan. Namun bukannya mengangguk, ia justru menggeleng cepat berkali-kali. Ia mengikik penuh amarah seakan menyangkal keras ucapan Xiao Bai. Xiao Bai melotot padanya. Ia kesal sambil berkata, Ya, aku tahu. Memang hanya tuanmu yang paling baik kan?" Xiao Hui menyeringai lebar lalu menggaruk kepalanya. Wajahnya tampak sangat puas dan bahagia. Pada saat itu, tubuh Zhang Xiaofan yang terbaring tiba-tiba bergerak sedikit. Dari bibirnya terdengar erangan pelan. Xiao Bai dan Xiao Hui serempak menoleh ke arahnya. Mata Zhang Xiaofan masih tertutup rapat. Kesadarannya pun tampak belum pulih. Dari mulutnya keluar gumaman berulang-ulang menyebut beberapa nama. Guru, Nyonya Guru, Biao, Guru, Nyonya Guru, Biao. Xiao Bai menatap lelaki itu lama sekali. Pandangannya dalam, penuh arti, namun sulit ditebak. Setelah sekian lama, ia perlahan berdiri kembali. Xiao Hui menggaruk kepalanya sebentar, lalu naik ke bahu Xiao Bai. Xiao Bai mengelus lembut kepala Xiao Hui, lalu menatap jauh ke depan. Di hadapan mereka, Gunung Rubah Agung kini telah lenyap selamanya dari dunia ini. Yang tersisa hanyalah sebuah jurang raksasa yang menakutkan, aliran magma membara yang terus mengalir di dalamnya, serta cahaya merah darah yang masih mengamuk liar di udara. Xiao Bai bertanya lirih, "Guru dan istri gurunya, mereka sudah tiada?" Xiao Hui mengangguk lalu menunjuk ke arah utara. Xiao Bai tersenyum pahit, menggeleng pelan, alisnya yang indah berkerut tipis. Ia menghela nafas lalu berkata, "Bagaimana ini? Aku benar-benar takut. Dia sudah tidak punya alasan untuk terus hidup." Xiao Hui tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah Xiao Bai. Ketiga matanya berputar pelan, entah benar-benar mengerti perkataannya atau tidak. Xiao Bai menatapnya, lalu tersenyum tipis. Ia membalikkan tubuhnya, menatap Zhang Xiaofan yang masih terbaring di tanah, yang meski masih bernafas, tampak seperti kehilangan seluruh semangat hidupnya. Lalu Xiao Bai berkata, "Apa yang harus kulakukan? Melihatnya seperti ini, hatiku juga ikut sakit." Tiba-tiba, Xiao Hui mengikik, tangannya sibuk membuat gerakan isyarat. Xiao Bai mengamatinya, lalu tersenyum getir, mengangkat monyet kecil itu dari bahunya dan mendekapnya ke dalam pelukannya. Lalu, ia berkata, "Pulang." Kedengarannya bagus, tapi... Ia menoleh pada Zhang Xiaofan, lalu menggeleng pelan. Dengan suara lembut, ia berkata pada Xiao Hui, "Apa dia punya rumah?" Begitu kata-kata itu keluar,
Entah mengapa hati Xiaobai sendiri serasa tersentak sakit. Ia terdiam lama, matanya terarah pada Zhang Xiaofan. Lalu Xiaohui melompat turun dari pelukannya, berdiri di tanah sambil melambaikan tangan, terus-menerus menunjuk ke arah utara. Suara kikikannya tidak henti-henti terdengar. Xiaobai menatapnya lama, alisnya semakin berkerut. Setelah sekian lama, ia akhirnya bergumam, "Maksudmu, kita pergi ke rumah asalnya?" Xiaohui mengangguk berulang-ulang. Xiaobai menoleh lagi pada Zhang Xiaofan. Ia pucat, tidak berdaya, penuh aura kematian. Setelah hening sejenak, ia lalu menghela nafas panjang dan berkata pelan, "Sepertinya memang itu satu-satunya pilihan. Mari kita pergi. Bagaimanapun juga, lebih baik daripada tinggal di sini." Xiaohui menyeringai senang. Xiaobai mengulurkan tangannya dan dalam sekejap monyet kecil itu melompat naik, kembali duduk di bahunya. Xiaobai berjalan ke arah Zhang Xiaofan, berlutut di sampingnya. Ia menatap cukup lama, matanya lembut, penuh kasih. Lalu ia mengulurkan tangannya, membelai pipi lelaki itu dengan sangat hati-hati. Dengan suara lembut, ia berkata, "Sudah cukup, ayo kita pulang." Sekejap kemudian, seberkas cahaya putih menyala terang dari bukit kecil itu, menembus langit tinggi, lalu terbang lurus ke arah utara. Di kejauhan, tempat Gunung Rubah Agung pernah berdiri, kini hanya tersisa jurang raksasa yang menakutkan. 这便是你最后的计划吗？ Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!